Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman, serta tak lupa dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, Bapak Dodi Satria Purbawa MKom. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas 64 6A01 dari Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Margonda yang beranggotakan saya sendiri Arum Kusmawardani, Amalia Nur Azizah, Marcella Hardian Wijayanti, Melinda Wijaya, dan Naura Putri Ashifa, yang mana hari ini kami akan memaparkan hasil dari analisis tugas project based learning kami dengan mengangkat judul Analisis Sistem Informasi Manajemen pada aplikasi Maxim. Baik, penjelasan pertama itu adalah latar belakang. Indonesia terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam industri transportasi online dan sudah meningkat beberapa tahun belakangan ini. Contohnya seperti aplikasi Maxim. Maxim sendiri itu adalah sebuah perusahaan multinasional yang menggunakan teknologi informasi untuk memberikan layanan transportasi yang mana mereka tuh memberikan penawaran kemudahan bagi para pengemudi serta konsumen dalam berinteraksi. Jadi pada tahun 2018 ini, sedikit penjelasan tentang Maxim. Pada tahun 2018 ini, startup transportasi online Maxim ini hadir di Indonesia. Ini dari PT Premier Indonesia Teknologi yang kantor pusat pertamanya itu terletak di Jakarta. Transportasi online menjadi populer di beberapa kota-kota di Indonesia dari waktu ke waktu. Nah, untuk penggunaannya ini nantinya setiap pengemudi Maxim dapat menggunakan smartphone milik mereka dengan menginstal aplikasi Maxim serta smartphone yang sudah tersedia fitur GPS-nya. Nah, selanjutnya ketika konsumen sudah melakukan pemesanan itu, nantinya para driver ini akan dipanggil yang mana jaraknya itu tidak terlalu jauh, sekitar 5 mil, agar nantinya para konsumen ini tidak memberikan keluhan gitu terkait dengan lamanya penjemputan oleh driver Maxim yang mereka pesan gitu. Tetapi pada dasarnya ini setiap sistem memiliki kelebihan juga kekurangan. Nah, untuk kekurangan yang kerap dirasakan oleh para pengguna atau customer ini biasanya itu adalah Maps sih. Maps untuk tampilan di Maxim ini titik penjemputannya itu kurang lengkap atau kurang detail gitu. Dan halaman utamanya juga masih membingungkan atau terkesan monoton gitu. Sehingga kurang menarik bagi para customer untuk menggunakan aplikasi Maxim. Nah, selanjutnya itu ketika misalkan driver sudah tiba di lokasi, kita itu hanya diberi waktu 5 menit. Jadi selebihnya dari 5 menit ini nanti biasanya dikenakan semacam denda atau sanksi gitu. Selain itu, menurut kami di aplikasi Maxim ini nantinya kita kalau misalkan memilih 2 lokasi yang berbeda itu, nanti kita diberi tarif tambahan sesuai dari aplikasi Maximnya. Lalu pembayaran yang hanya tersedia dalam bentuk cash, juga penilaian untuk para driver gitu yang hanya tersedia bagus atau kurang opsi bagus gitu. Cuman di tampilan Maxim tuh cuman ada jempol baik atau buruk gitu. Jadi menurut kami tuh penilaian tersebut kepada driver kurang spesifik gitu dibanding dengan aplikasi transportasi online lainnya gitu. Selanjutnya, solusi pengembangan. Yang pertama, dari beberapa sumber referensi mengatakan bahwa Maxim menggunakan layanan OpenStreetMap, yang mana layanan OpenStreetMap ini jadi kita tuh harus menginput manual nama-nama lokasi titik-titik gitu. Jadi kurang akurat kalau misalkan dibandingkan dengan Google Maps gitu. Maka dari itu menurut kami sebaiknya
aplikasi Maxim ini kalau bisa bekerja sama saja atau menggunakan layanan dari Google Maps agar bisa memudahkan para customer untuk mencari titik yang akurat gitu, sesuai dengan titik penjemputan mereka. Karena biasanya banyak keluhan dari para customer, baik customer maupun driver, ketika misalkan mereka menjemput atau ingin memesan layanan tersebut, titik mereka ini selalu tidak pas gitu, baik pas lagi mereka ingin memesan ataupun pas lagi driver ini menjemput para customer gitu. Jadi membingungkan kedua belah pihak. Jadi nantinya kebanyakan tuh terjadi miskomunikasi. Jadi pada akhirnya membuat rating dari aplikasi Maxim ini terus menurun gitu. Jadi menurut kami yang itu tadi, sebaiknya Maxim memberikan atau kayak bekerja sama gitu, atau menggunakan layanan dari Google Maps. Selanjutnya diperlukan pembenahan laman depan yang masih kerap kali membingungkan pengguna, dan juga tampilan yang kurang menarik perhatian para customer, yang mana tampilan awal tersebut itu kurang menarik atau terkesan monoton gitu. Maka dari itu harus ada pengembangan pada tampilan awal dengan misalkan mengubah beberapa bagian seperti warna pada background, dan memilih warna yang yang bisa memanjakan mata para customer gitu. Jadi tidak hanya satu warna gitu. Soalnya kan Maxim ini pada tampilan awal dominan hitam gitu. Jadi agak kurang menarik para customer untuk menggunakan aplikasi tersebut. Yang ketiga, untuk penjemputan ketika driver sudah tiba di lokasi, para customer ini hanya diberi waktu 5 menit. Dan juga kalau misalkan driver ini sudah tiba, pada tampilan Maxim hanya memunculkan kalau misalkan driver ini sudah tiba gitu. Jadi tidak seperti aplikasi-aplikasi transportasi online lainnya yang mereka tuh masih memunculkan icon-icon seperti tanda icon telepon atau fitur chat gitu. Fitur telepon atau fitur chat gitu. Jadi di Maxim ini kan hanya memunculkan bukan peringatan sih, lebih ke info kalau misalkan driver ini sudah tiba. Yang mana menurut kami atau ya banyak keluhan-keluhan lain gitu, kalau misalkan fitur ini harus dikembangkan gitu. Jadi kalau misalkan para customer ini misalkan mereka terkendala di perjalanan ketika menuju ke tempat driver, mereka tidak bisa menghubungi gitu, nggak bisa ngechat driver untuk misal menunggu lebih lama atau menunggu di tempat apa gitu kalau misalkan mereka ingin mengganti lokasi gitu. Jadi menurut kami perlu juga dikembangkan fitur chat gitu. Jadi fitur chat dan telepon ini kalau bisa dimunculkan pada walaupun driver ini sudah tiba di lokasi. Jadi kalau misalkan itu driver tidak menunggu terlalu lama, dan juga tidak terjadi miskomunikasi antara driver dan juga customer. Yang keempat, untuk pembayaran hanya tersedia dalam bentuk cash. Biasanya apalagi zaman sekarang banyak orang jarang sekali membawa uang tunai gitu. Biasanya mereka ini menyimpannya atau ya udah keluar gitu, biasanya nggak bawa dompet atau gimana, karena semuanya sudah tersedia secara online atau ya di m-banking atau e-wallet gitu dan sebagainya. Dan di aplikasi Maxim ini hanya tersedia pembayaran dengan cash atau tunai gitu. Jadi menurut kami sebaiknya atau perlu dilakukan pengembangan metode pembayaran dengan e-wallet
seperti aplikasi serupa gitu. Mungkin dengan adanya pengembangan tersebut nantinya dapat menaikkan rating dari aplikasi atau mungkin makin menarik para customer atau pengguna lebih banyak untuk menggunakan aplikasi Maxim. Yang terakhir, untuk penilaian terhadap driver perlu diubah menjadi penilaian dengan skala bintang gitu. Skala bintang dari atau angka dari 1 sampai 5 gitu. Bagaimana rating dari pelayanan driver tersebut. Karena di aplikasi Maxim ini sebelumnya atau memang masih dalam bentuk jempol oke dan buruk gitu, atau tidak bagus gitu. Jadi menurut kami perlu adanya pengembangan tentang penilaian untuk para driver gitu. Selanjutnya manfaat dari program ini atau manfaat dari analisa kami, yaitu pemberian solusi yang ditulis ini untuk aplikasi ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat bagi perusahaan, driver, dan juga pengguna. Diharapkan juga dengan diberikannya solusi atas permasalahan yang ada ini, yang sudah dijelaskan sebelumnya, nantinya bisa menjadi bahan evaluasi untuk perusahaan untuk meningkatkan mutu dari aplikasi ini menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi menyeluruh dan terkoordinasi secara terpadu yang di dalamnya terdapat proses untuk mengolah, menganalisis, dan menampilkan data agar dapat digunakan untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi manajemen akan digunakan oleh internal manajemen atau oleh pengguna di luar perusahaan. Manajemen adalah suatu proses mengelola suatu kegiatan menuju suatu tujuan, melibatkan mengatur, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi berbagai tahapnya secara efektif dan efisien dengan menggunakan ilmu pengetahuan sebagai dasar pelaksanaannya. Suatu informasi sangat penting dalam mengambilan keputusan. Manajer perlu mengelola sumber informasi internal dan eksternal untuk membuat keputusan dengan cepat dan akurat. Aplikasi Maxim. Aplikasi Maxim merupakan aplikasi layanan transportasi yang bisa dipesan secara online. Maxim hadir di Indonesia pada tahun 2018 di bawah PT Teknologi Perdana Indonesia. Misi Maxim yaitu meningkatkan interaksi secara terus-menerus di antara para pengguna dan membantu banyak orang untuk melakukan perjalanan ke tujuan masing-masing. Kelebihan dan kekurangan Maxim. Kelebihan Maxim yaitu tarif yang murah, tersebar di beberapa kota Indonesia, tersedianya berbagai fitur seperti layanan motor, mobil, pemesanan makanan dan produk, pemesanan untuk pengantaran paket, pengangkutan muatan dan barang, serta layanan pembersihan rumah. Kekurangan Maxim yaitu kurang beragam untuk metode pembayaran karena hanya bisa uang cash, susah mendapat driver Maxim di waktu darurat, tampilan maps yang menyulitkan pengguna dan driver untuk memilih titik penjemputan, informasi mengenai driver yang terkadang berbeda saat driver menjemput penumpang sehingga membuat penumpang tidak nyaman, terkadang terdapat biaya lebih karena untuk menghubungi driver melalui pulsa, biaya layanan Maxim yang murah sehingga membuat driver mendapatkan keuntungan yang minim, dan jarak yang ditempuh tidak sesuai dengan pendapatan driver. Fitur-fitur aplikasi Maxim. Yang pertama, layanan kargo atau antar barang berkapasitas besar, terdiri dari kargo biasa, kargo dan 1 helper, kargo dan 2 helper. Selanjutnya, layanan car atau mobil, terdiri dari mobil biasa, mobil ukuran large atau untuk 6 orang, dan rental mobil. Selanjutnya, layanan live atau layanan memenuhi kebutuhan harian, terdiri dari message untuk pria dan wanita, dan layanan cleaning. Selanjutnya, layanan bike atau motor. Lalu, layanan delivery.
layanan delivery untuk mengantarkan paket atau barang. Terdiri dari food on shop, lalu bike delivery yang reguler dan express, lalu ada car delivery. Selanjutnya layanan foods and goods atau layanan membeli barang dan produk. Selanjutnya, ada analisis kebutuhan penggunaan Maxim. Yang pertama ada keterjangkauan tarif, yaitu di mana pengguna Maxim membutuhkan tarif yang ekonomis dan tidak berubah tergantung pada kondisi lalu lintas. Yang kedua ada interaksi pengguna, di mana pengguna membutuhkan interaksi yang terus-menerus dengan Maxim, seperti kemampuan untuk berbagi lokasi perjalanan dengan orang lain dan mengarahkan jalan jika pengemudi tidak tahu alamatnya. Yang ketiga ada kualitas layanan, yaitu pengguna membutuhkan kualitas layanan yang baik seperti kecepatan, aman dan tepat waktu, dan juga kepuasan pengguna itu juga berpengaruh terhadap loyalitas penggunaan. Yang terakhir ada feedback, yaitu pengguna dapat menilai pengemudi setelah selesai bertransaksi dengan cara memberikan feedback berupa rating penilaian seperti Bu Jari, atau bisa dikatakan itu adalah penilaian yang baik di dalam aplikasinya. Selanjutnya itu ada implementasi dalam penggunaan aplikasi Maxim. Yang pertama itu ada pengembangan sistem. Aplikasi Maxim yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengemudi transportasi online itu bisa dengan memesan layanan pengiriman makanan, pengiriman barang, dan juga perjalanan dengan harga terjangkau. Yang kedua itu tersedianya layanan baru dalam aplikasi Maxim berupa pengangkutan muatan barang antar kota, pemesanan layanan pembersihan rumah, dan juga layanan tenaga untuk bongkar muatan. Yang ketiga ada peningkatan fitur, yaitu diantaranya ada pengiriman makanan dan barang, perjalanan dengan harga terjangkau, layanan pembersihan dan tenaga untuk pengangkutan atau bongkar muatan. Yang terakhir ada pengiriman ke berbagai kota di Indonesia. Dan juga selanjutnya ada peningkatan keamanan. Jadi aplikasi Maxim ini melindungi data dan privasi pengguna atau pelanggan, serta melindungi keamanan saat melakukan pembayaran transaksi secara tunai. Kemudian ada evaluasi kinerja aplikasi Maxim, yang dimana evaluasi ini kita dapat perhatikan dengan perusahaan harus lebih seleksi dalam proses pendaftaran driver atau pengemudi supaya tidak ada masalah seperti penipuan atau hal lainnya di waktu yang akan datang. Selain itu, lebih diperbanyak untuk metode pembayarannya, karena yang tersedia itu hanya pembayaran tunai. Oleh karena itu, untuk melihat evaluasi kinerja tersebut didapatkan dari ulasan atau penilaian dari beberapa kepuasan dan jumlah pengguna Maxim. Baik, di slide selanjutnya ini ada desain prototype. Yang pertama, pengembangan OpenStreetMap ke Google Maps. Di sini ada dua gambar. Yang pertama ini ada gambar map yang saat ini dipakai oleh Maxim. Yang kedua ini ada gambar dari Google Maps yang disarankan untuk Maxim. Alangkah baiknya Maxim memperbaiki Maps-nya dengan cara bekerja sama dengan Google Maps agar memudahkan pengguna maupun driver dalam melihat Maps. Selanjutnya ini ada pengembangan laman atau tampilan awal pada saat pemesanan. Di sini ada gambar tampilan awal pada aplikasi Maxim saat ini. Jadi tampilan saat ini menurut banyak orang kurang menarik perhatian customer karena terlalu monoton atau klasik. Maka dari itu harus ada pengembangan pada tampilan awal dengan cara mengubah beberapa bagian seperti warna pada background yang cenderung biasa saja dapat diganti dengan warna yang lebih cerah untuk memanjakan mata para pengguna. Selanjutnya ada pengembangan pada fitur chat pada aplikasi. Saat ini fitur yang digunakan masih menyulitkan untuk para pengguna, dikarenakan ketika driver telah tiba untuk penjemputan, pengguna tidak bisa chat pada driver untuk menunggu lebih lama. Kalau lebih dari 5 menit, dikenakan biaya tambahan karena driver telah menunggu terlalu lama. Untuk menghindari miskomunikasi antara driver dan customer, fitur chat seharusnya bisa digunakan customer untuk berkomunikasi dengan driver ketika driver telah tiba di lokasi penjemputan.
Lalu selanjutnya ada pengembangan pada metode pembayaran. Saat ini yang digunakan oleh Maxim hanya metode pembayarannya hanya tunai. Jadi lebih baiknya ditambah metode pembayarannya itu dengan menggunakan e-wallet, m-banking atau sebagainya. Sangat disarankan. Dengan adanya pengembangan tersebut dapat menaikkan rating aplikasi tersebut. Selanjutnya ada pengembangan untuk penilaian pada driver. Sebelumnya hanya menggunakan jempol ke atas dan jempol ke bawah. Nah, untuk selanjutnya yang disarankan untuk Maxim lebih baik mengganti jempol atas dan jempol bawah itu menjadi rating skala bintang agar customer ketika memberi rating pelayanan menyesuaikan mutu pelayanan yang diberikan oleh driver dengan skala tertentu. Selanjutnya itu adalah pengujian sistem aplikasi Maxim dengan metode black box atau boundary value analysis. Yang pertama yaitu pada menu order transportasi, di mana menu ini biasanya digunakan untuk pengguna melakukan pemesanan transportasi, baik sepeda motor atau mobil, yang disediakan oleh pihak layanan Maxim. Jadi di bawah ini adalah tabel pengujian yang dilakukan pada input lokasi penjemputan dan tujuannya. Nah, bisa teman-teman lihat di tabel ini itu ada pengujian, ada error dan juga berjalannya. Jadi bisa dikatakan ketika kita ingin memesan Maxim lalu menginput lokasi penjemputannya itu bisa dikatakan valid atau boundary karena lokasi atau titik penjemputannya itu adalah titik penjemputan yang sudah sering kita pakai ataupun tempat tinggal kita. Jadi, untuk lokasi penjemputan yang tidak valid atau out of boundary itu bisa dikatakan sering tidak terjadi atau tidak valid karena sering tidak terjadi. Jadi, untuk input lokasi tujuan yang valid, sedangkan untuk input lokasi tujuan yang valid atau boundary itu bisa dikatakan sering terjadi tidak valid karena lokasi tujuan itu sering tidak ada titiknya di maps saat kita ingin mencari alamat atau tujuan yang kita maksud. Sedangkan untuk input lokasi penjemputan yang sama, seperti yang saya tadi bilang di awal, untuk input lokasi penjemputan yang sama itu dikatakan valid karena lokasi penjemputan atau titik penjemputan itu kita gunakan secara sering karena itu menjadi titik penjemputan yang biasanya kita gunakan di tempat yang sama. Selanjutnya itu ada menu order makanan dan minuman. Menu ini digunakan untuk pengguna melakukan pemesanan makanan dan minuman melalui transaksi tunai atau bayar di tempat atau bisa dikatakan dengan cash on delivery atau COD. Yang pertama itu pengujiannya untuk restoran yang valid. Itu dikatakan valid karena restoran biasanya kita saat memilih restoran itu sudah muncul sendiri untuk alamat restorannya. Jadi bisa dikatakan valid. Untuk pilihan menu makanan dan minumannya juga valid berdasarkan dengan restoran yang kita pilih. Dan juga untuk input jumlah makanan dan minuman itu di saat kita ingin memesan makanan dan minuman itu jumlahnya sudah sesuai atau tidak. Jadi sering terjadi itu sudah sesuai ya Kak. Sudah sesuai ya teman-teman untuk jumlahnya. Dan juga untuk melakukan pembayaran itu bisa dikatakan valid atau boundary karena pembayarannya hanya bisa dilakukan secara tunai atau yang tadi dibilang di awal secara tunai atau bisa dikatakan valid. Jadi pembayarannya itu untuk tidak validnya jarang terjadi karena pembayarannya itu dilakukan hanya secara tunai. Untuk selanjutnya ada menu pembayaran. Menu ini digunakan untuk melakukan pembayaran dengan tunai atau bayar di tempat. Yang pertama itu harus kita uji pada input lokasi pemesanannya. Input lokasi pemesanannya itu bisa dikatakan valid karena kita bisa memilih titik lokasi pemesanannya itu di mana dan sudah sesuai dengan titik maps-nya. Jadi sering terjadi itu valid. Dan untuk input jumlah pembayarannya itu dikatakan valid dan sesuai karena sudah tertera untuk jumlah pembayarannya di saat kita memesan barang, di saat kita memesan makanan atau memesan transportasi Maxim,
itu sudah tertera untuk jumlah pembayarannya yang harus dibayarkan pada saat bertransaksi ataupun pada saat sudah melakukan transaksinya. Jadi untuk pembayaran yang tidak valid itu jarang terjadi, karena kebanyakan yang sering terjadi adalah jumlah pembayarannya itu valid dan sesuai dengan jumlah yang tertera di aplikasinya. Jadi untuk catatan pengujiannya, untuk boundary value analysis itu dilakukan dengan menguji nilai-nilai batas input yang valid, sedangkan yang error itu ditandai dengan X jika terjadi kesalahan atau bug. Selanjutnya kesimpulan. Teknologi telah mengubah industri transportasi dengan perusahaan seperti Maxim menggunakan teknologi informasi untuk bersaing dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Maxim sudah hadir di Indonesia sejak 2018, menawarkan layanan yang memudahkan interaksi antara pengemudi dan pengguna. Maxim menawarkan berbagai layanan seperti transportasi roda 2 dan 4, pengiriman makanan dan barang, serta layanan kebersihan. Pengembangan fitur baru dan peningkatan keamanan juga menjadi fokus utama. Jadi, bagi Maxim, dalam meningkatkan sistem informasi manajemen mereka adalah dengan mencapai kepuasan pengguna yang lebih tinggi dan persaingan yang lebih baik di pasar. Sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai analisis sistem informasi pada aplikasi Maxim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.